mengubah dunia. Kita harus mulai dari diri kita sendiri. Itu saya bisa selesaiin satu hari. Saya Satu mencoba hari. satu hari satu malam. Dan saya nggak kemana-mana. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bertemu dengan kami, dua host Rumah Peradaban ID. Ya, Baik Mas Falak, hari ini kita akan bahas apa kira-kira? kita akan bahas buku lagi, Ustaz. Oke. Ada buku yang sangat menarik Mhm. yang ditulis oleh James Clear Oke. yang judulnya Atomic Habits. Oke. Jadi ada satu kutipan di cover belakang bukunya ini Mhm. yang sangat menarik untuk kita bahas, Ustaz. Kata-katanya seperti ini. Orang mengira ketika Anda ingin mengubah hidup, Anda perlu memikirkan atau melakukan hal-hal besar. Oke. Tapi menurut beliau, perubahan itu dimulai dari hal-hal kecil. Oke. Jadi hal-hal kecil itu dimulai, hal-hal besar itu Dimulai dari hal-hal kecil. kecil. Ya. Itu quotes yang cukup menarik dan saya sudah baca buku ini dan memang sesederhana yang dia bicarakan itu dalam quotes-nya. Kita itu kebanyakan berpikir ya, orang kebanyakan itu berpikir bahwa untuk memulai sesuatu hal yang besar kita perlu berpikir besar. Itu tidak salah, sebenarnya itu tidak salah. Tapi untuk memulai sesuatu hal yang besar itu kita perlu memulainya dari hal-hal yang paling kecil. Saya rasa ini relevan buat kita semua. Dan tentu saja quotes ini tuh mengkritik kita sebenarnya Mas Wala. Iya. Kita tuh mungkin dulu waktu jadi mahasiswa itu mikirnya tuh besar-besar banget. Ingin mengubah dunia. Ingin mengubah Indonesia, ya kan? Menguasai bumi. Menguasai bumi. Ingin menguasai sesuatu hal yang besar. Banyak lah mimpi-mimpi kita waktu itu tuh. Dan itu kelihatannya dari sisi, bila disorot dari sisi perilaku kita, kebiasaan kita, cara kita untuk melakukan sesuatu itu, rasa-rasanya itu hal-hal besar tuh hanya mimpi gitu. Kenapa saya bilang mimpi? Contohnya begini sederhana nih Mas Wala. Dulu. Kami tuh bisa ngobrol itu dari maghrib itu sampai jam 2, jam 3, kadang-kadang sholat isya juga telat, jam 2 malam tuh sholat isya. Karena mendiskusikan negara ini. Mendiskusikan hal besar, mendiskusikan dunia. Kita mau menguasai dunia tuh seolah gitu. Sampai jam 3, jam 4 tiba-tiba itu kan kita tidur tuh. Pas kita lagi ngomongin negara, para koruptor tuh lagi tidur. lagi ngorok. Koruptor lagi tidur, lagi ngorok, lagi menikmati hidupnya lah kira-kira gitu. Sementara kita yang tadi tuh punya mimpi besar itu lagi ngomongin mereka. Pas azan subuh, kadang-kadang subuhnya itu pun juga lewat. Nah, setelah subuh kan kita tidur lagi tuh. Tidur lagi. Koruptor bangun apa enggak? Koruptor bangun. Kita tidur. Yang tadinya bicara besar tadi itu tidur. Koruptor bangun. Di saat mereka bangun itulah dia melakukan kejahatan. Sementara kita yang ngomong lagi tidur. Lagi bermimpi, gantian mimpinya. Gantian mimpinya. Itu hal-hal kecil yang menurut saya itu kita seolah-olah ditampar oleh kalimat ini. Kita boleh punya mimpi besar, mengubah dunia, mengubah Indonesia, mengubah politik, mengubah partai politik, mengubah kampus bahkan, mengubah organisasi yang kita di situ kita berkiprah. Tapi kita lupa bahwa kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan itu tidak menunjukkan keinginan kita untuk mengubah sesuatu. Jadi kebayang nggak sih orang yang mau mengubah negara tiba-tiba di waktu yang krusial itu tidur? Ya ini kita bukan ngomongin siapa kita ngomongin diri sendiri dulu ketika kita banyak mimpi-mimpi besar dan lain sebagainya. Artinya begini,
kita perlu mengoreksi banyak hal dalam kehidupan kita, Mas Wala, atau penonton kita di Rumah Peradaban ID, bahwa sesuatu hal yang besar kita perlu mulai dari hal-hal yang sangat kecil. Untuk mengubah desa kita harus mulai dari diri kita sendiri. Iya. Untuk mengubah daerah kita perlu mulai dari diri kita sendiri. Untuk mengubah negara, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kebiasaan-kebiasaan yang kecil kita lakukan, itu yang paling menentukan nanti arah kita ke depan. Itu. Jangan sampai kayak yang diibaratkan oleh hadis itu, kalau tidak salah redaksinya itu, banyak orang yang ingin masuk surga, ya, banyak orang yang ingin masuk surga, tapi kelakuannya tidak menunjukkan bahwa dia itu pengen masuk surga. Ya kan, banyak orang yang mau menghindari neraka, tapi kelakuannya itu seolah-olah dia tuh pengen masuk neraka. Contoh-contoh dari hadis itu sebenarnya hadis, Quran, dan motivasi-motivasi dari orang-orang sukses itu sudah jelas itu mengarah pada kita harus memulai sesuatu dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Ya, contoh seperti ini, kita mau bikin channel besar, kan nggak mungkin kita langsung melompat ke sejuta penonton kan, tanpa dimulai dari satu orang penonton. Maka satu subscriber dari orang-orang yang baik hati itu sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Karena 1 juta itu adalah tumpukan angka 1. Gitu. Itu contoh-contoh sederhana dalam hidup itu. Jadi nasi 1 piring itu adalah tumpukan dari 1 butir nasi. Iya, ya, benar nggak? Iya. Jadi konsep dasarnya adalah mengingatkan kepada kita bahwa boleh kita bermimpi besar, tapi jangan pernah lupa bahwa mimpi besar itu harus kita susun dengan rapi dari hal-hal yang sangat kecil sekali. Contohnya seperti apa itu konkretnya? Nah, konkretnya begini, ketika kita mau bangun rumah, nggak usah bangun rumah lah, kita mau nulis skripsi, kita pernah nulis skripsi kan? Iya, kita mahasiswa dulu. Kita mahasiswa, pernah jadi mahasiswa. Sekarang mungkin lanjut gitu kuliahnya. Nah, untuk menjadikan skripsi itu menjadi 10 lembar, 15 lembar, itu kan mulai dari huruf-huruf kan? Iya. A, B, C, D. Jangan pernah bermimpi skripsi itu selesai kalau kita tidak menyicil dari tumpukan-tumpukan tulisan kecil. Iya. Itu ide-ide kecil gitu. Jadi contoh sederhananya seperti itu. Jadi nggak mungkin kita mau bangun rumah itu nggak menyusun bata-bata kecil. Iya. Jangan pernah bermimpi untuk menulis 1 buku kalau tidak pernah dimulai dari 1 huruf. Iya. Itu sederhana sekali untuk menggambarkan soal itu. Dan ini kritik buat kita semua. Iya. Betul. Ini kritik nih buat kita semua nih. Tapi walaupun kita punya kemauan untuk konsisten itu satu koma, tapi kadang kita ngikut arus juga bisa. Jadi lingkungan kita. Jadi kadang kita pengen rajin nih. Teman-teman kita tidak sama dengan kemauan kita, visi misi kita. Akhirnya kita juga terjerumus. Itu gimana? Oke. Nah, soal lingkungan, dari sisi lingkungan, kalau James ini kan merekomendasikan kita untuk menghindari lingkungan seperti itu. Beliau tuh merekomendasikan kepada kita untuk menghindari lingkungan yang seperti itu. Tapi ada buku-buku lain yang kalau kita misalnya baca buku kita berani untuk tidak disukai itu, kita yang menentukan segalanya. Masalah kita yang menentukan segalanya. Jadi lingkungan itu kalau kita tidak berikan ruang dia untuk mempengaruhi kita, maka sangat mustahil dia itu mempengaruhi kita. Iya. Jadi yang sangat menentukan adalah kita sebenarnya. Kalau kita kuat posisinya. Tapi kalau kita misalnya tidak kuat, maka James ini menyatakan bahwa udahlah pergi aja dari lingkungan itu karena sudah tidak produktif. Nah, bagi saya itu yang menentukan sekali lagi adalah
kitanya. Jangan sampai kita terbawa arus. Kalau kita terbawa arus, tahu air yang di bukan air got ya, tapi sungai. Nah, sungai itu kita anggap sebagai katakanlah lingkungan gitu. Kita anggap sebagai lingkungan. Nah, orang yang punya kapasitas besar untuk melawan arus itu sama seperti kayak perahu mesin. Dia kan bebas aja melawan arus gitu kan. Karena dia punya kekuatan. Itu. Nah, kalau kita punya kekuatan di dalam diri, maka sangat dimungkinkan kita tidak akan terseret arus. Tapi kalau kita adalah sampah, saya yakin itu kalau kita statusnya adalah sampah, lawan sampah nggak punya kekuatan untuk melawan arus. Kalau bahasa Bima itu rompa rompa itu sampah-sampah kecil dari kayu tuh, dia tidak punya kekuatan apa-apa. Beda dengan perahu tadi. Perahu tadi punya kekuatan untuk melawan arus. Kalau rompa itu ya pasti ke bawah arus. Nah, kita posisinya rompa apa speedboat tadi, apa perahu tadi. Sadari itu sadari kemampuan kita. Kalau kita misalnya punya kemampuan untuk mengubah lingkungan kita, maka saya pikir lingkungan tidak akan punya pengaruh apa-apa. Ya, saya merasakan sendiri ya, bagaimana kita hidup di lingkungan yang tadinya tidak punya tradisi berpikir, tidak punya tradisi berdiskusi, tidak punya tradisi membaca, tidak punya tradisi menulis. Nah, kita tidak terbawa arus itu. Bahkan kita yang memberi warna pada lingkungan yang tempat kita tinggal. Tapi yang jelas, saya menarik soal isu konsistensi tadi. Nah, kita tuh harus punya kemampuan untuk menjaga konsistensi kita dengan apa yang kita sudah mulai itu. Ini kebiasaan-kebiasaan kecil tadi harus dijaga konsistensinya. Kenapa James tuh bilang dari hal-hal kecil supaya kita bisa menjaga konsistensi yang kita miliki. Itu penting masalah. Tapi kadang kita itu nganggap remeh sih. Itu yang ya udah nanti aja. Terus aja dah. Kebiasaan menunda-nunda gitu ya. Aja dah. Waktunya ngerjain tugas. Masih lama waktunya gitu ya. Masih lama. Masih seminggu lagi. Nanti aja dah. Akhirnya masih setahun lagi. Akhirnya menumpuk lebih banyak. Dan akhirnya tugas kita malah lebih besar ya. Harusnya tadi ketika dicicil itu lebih ringan. Malah ini dibiarkan banyak menumpuk, akhirnya kita juga kewalahan menghadapi. Nah, ini nih penyakit Mas Falak. Artinya kebiasaan menunda-nunda kegiatan itu menjadi racun dalam kehidupan kita. Kalau ini dibiarkan secara terus-menerus, energi kita akan terkuras. Misalnya tadi soal menulis makalah atau menulis skripsi. Kalau kita biarkan waktunya semakin mepet, maka saya yakin pasti asam lambung tuh kita kerjain itu tuh. Kenapa ini sering dialami banget oleh kita waktu mahasiswa lah kira-kira gitu. Biasanya kita itu kalau masih seminggu, nanti dulu deh. Kan masih seminggu ini, besok saya kerjain. Besoknya lagi kena malas lagi gitu. Jadi apa kata James di sini tuh? Kalau kita biasa menunda 2 hari, itu akan menjadi kebiasaan baru ya kan? Kebiasaan baru. Akan jadi kebiasaan. Muncul rasa malas. Kebiasaan yang tadinya rajin berubah menjadi malas atau berubah menjadi tadi yang biasanya kita deadline-nya tepat waktu. Karena kita tunda 2 atau 3 hari, maka kita terbiasa tuh untuk menunda-nunda pekerjaan. Nah, itu bagi saya dan kita mungkin juga punya pengalaman yang sama ya. Itu jadi bahan yang cukup merugikan kita. Ya contohnya tadi itu kita biasa kebut semalam itu. Kenapa? Karena kita menunda-nunda waktu. Makalahnya harusnya selesai 3 hari yang lalu. Harus kita besok mau presentasi, kita baru nulis malam ini. Gimana nggak asam lambung kalau kayak gitu kan? Akhirnya gitu. Tugas itu menumpuk menjadi gunung yang besar, menunggu waktu untuk meledak. Gitu. Jadi memang kita pada akhirnya kita akan capek sendiri tuh menghadapi suasana yang seperti itu. Nah, James itu melakukan suatu revolusi untuk melakukan perubahan-perubahan besar. Dan dia anjurkan untuk memulai sesuatu hal dari yang terkecil bila perlu itu.
Saya itu sering ditanya begini Mas Falak, karena mungkin teman-teman tahu saya hobinya membaca buku dan lain sebagainya. Suka ditanya apa sih rahasianya sehingga antum itu punya selera membaca itu yang atau kebiasaan membaca yang intens. Itu gitu. Yang saya juga penasaran itu Ustaz. Nah, gimana sih caranya biar? Jadi orang sering tanya kayak gitu. Kayak makan aja, saya baca buku itu kayak makan. Iya, kayak makan, benar. Itu kebutuhan itu. Jadi kalau nggak baca sehari itu kayak ada yang kurang gitu. Nah, saya dulunya waktu SMA itu nggak punya habit itu soalnya. Oh, pas SMA nggak punya sama sekali. Nggak punya sama sekali. Jadi saya itu menemukan cinta membaca, betul-betul cinta membaca itu ketika sudah di Jakarta. Oh, pas merantau berarti. Pas merantau. Iya. Itu yang memaksa saya untuk mencintai buku. Itu mau nggak mau tuh awalnya. Iya. Artinya gini, jadi memang habit itu yang nggak harus dimulai dari kecil. Kita juga belum terlambat untuk memulai sekarang gitu. Iya. Misalnya anak-anak yang semester 2, semester 3 kalau belum menemukan rasa cinta terhadap buku, itu kita tidak terlambat untuk memulai sekarang. Jadi saya tuh punya kebiasaan, kalau setelah sholat itu kan kita punya kebiasaan ngaji juga waktu pesantren. Iya. Nah saya samakan posisi Quran itu dengan buku. Kalau misalnya Quran saya baca misalnya ya katakanlah 1/4 juz setelah sholat, maka saya perlakukan buku itu lebih sedikit dari itulah. Iya. Misalnya 1 lembar atau paling minim itu 1 halaman. 1 halaman. Jadi setiap sholat itu 1 halaman. Bayangkan kalau kita misalnya baca 1 halaman 1 kali sholat, berarti 5 kali sholat kita 5 halaman tuh. 5 halaman. 5 halaman sehari. Itu yang saya bangun selama 10 hari itu dulu. 1 halaman, 1 halaman, 1 halaman. 10 hari kali 5 berarti kan 50 halaman. Setengah buku. 10 hari. Lumayan kan? Lumayan itu. Lumayan, iya. Untuk membiasakan membaca itu. Setelah 10 hari saya udah merasakan udah nikmat nih baca buku nih. Kosakata saya bertambah, pengetahuan saya bertambah. Minimal saya melatih diri saya untuk kan saya baca besar-besar. Kita dari kampung dulu kan bahasa Indonesia aja waduh masih mikir-mikir kita kan. Nah, saya melatih bahasa saya itu juga dari buku. Saya baca keras-keras tuh. Dikerasin suaranya supaya kita terbiasa tuh agak lentur mulut kita tuh. Mulut kita yang melatih ya. Ya kan namanya orang dari kampung, kita dulu kan waktu di pesantren itu kan nggak punya kebiasaan untuk sekadar berbahasa Indonesia. Iya. Itu kita bahasa Bima aja kita bahasa ibu. Saya nih mau ngomong dengan Mas Falak katakanlah baru ketemu dulu. Mesti mikir saya mau ngomong apa nih gitu. Sekadar cuman pengen nanya nama Mas Falak itu kan masih mikir. Jadi itu terus 10 hari treatmentnya seperti itu. 10 hari kedua saya tingkatkan. Jadi misalnya 5 halaman gitu kan. Berarti kan 2,5 lembar kan. Saya perlakukan sama dengan Quran. Itu terus kita jaga sampai pada akhirnya pada saat sudah kuliah saya itu pernah baca buku 300 halaman katakanlah. Ini berapa ratus halaman? Sekitar 300 halaman juga. Ya. Itu saya bisa selesaiin 1 hari. Saya mencoba 1 hari 1 malam tuh. Dan saya nggak kemana-mana. Saya di kamar aja duduk di situ minum kopi dan lain sebagainya itu. Sadis juga saya. Iya. Sehari. Ya kayak gitu sudah. Iya. Jadi ada saatnya kita memang menguji kemampuan kita duduk dengan buku itu sekuat apa. Artinya hal yang ini tadi kan tidak serta-merta kita baca 1 buku 1 hari tuh. Kita latih selama berapa tahun. Saya nggak langsung kuliah Mas Farah. 2012 saya masuk Jakarta, itu saya selama setahun itu full tiap hari saya baca. Masuk semester 1 2003. Jadi bayangkan saya membaca itu selama 2 tahun berturut-turut baru ketemu 1 kali duduk tuh 1 buku. 2 tahun selama 2 tahun. Selama 2 tahun berarti kan ada tumpukan kebiasaan kecil yang mengarahkan saya untuk melakukan hal yang lebih besar dari yang tadinya 1 lembar akhirnya 1 buku. Tapi ada hal yang bikin saya penasaran Ustaz. Jadi siapa atau kenapa Ustaz itu bisa cinta sekali dengan membaca? Tapi karena namanya manusia itu ada rasa jenuh, bosan. Iya.
Ya kan, gimana yang pertama gimana cara melawan itu. Terus yang kedua tadi ceritanya Ustadz, ketika merantau baru membaca cinta dengan buku. Awal mula cintanya itu jatuh cinta pertama kali itu gimana ceritanya? Nah, ini menarik Mas Farad. Jatuh cinta saya dengan buku itu saya punya seorang guru. Iya. Seorang guru di pesantren dulu, dan saya sangat mengidolakan beliau. Kenapa saya sangat mengidolakan beliau? Beliau itu kalau ngajar tuh enak banget, itu yang pertama. Yang kedua, karena beliau seorang perempuan mungkin ya, pendekatannya kami dengan pendekatan beliau kepada kami sebagai murid itu luar biasa. Memang seperti ya dibilang kakak dengan adik mungkin iya, dibilang ibu ke anak itu juga luar biasa. Nah, pada saat itu beliau itu memberikan saya hadiah sebuah buku. Di kelas 3 tuh, kelas 3 SMA. Iya. Saya ingat betul bukunya itu kalau tidak salah judul buku itu bahas soal hubungan antara Kristen dengan Islam itu. Dari basisnya adalah sejarah karena beliau guru sejarah. Tuh mulai dari situ saya banyak terinspirasi. Oh iya, saya kayaknya memang disuruh untuk banyak baca buku dan lain sebagainya. Itu kelas 3. Kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Baru pertama kali baca buku yang seperti itu. Seperti itu. Langsung jatuh cinta. Artinya ada sosok dulu. Iya. Ada figur, bukan soal bukunya. Ada figur yang saya kagumi di situ dalam soal buku, dan beliau tuh saya tahu orang yang sangat pintar lah. Karena waktu kuliahnya beliau juga aktivis dan lain sebagainya. Nah, berangkat dari situ. Saya asah kembali di Jakarta, dan sampai di Jakarta itu ada lagi hal-hal yang menginspirasi saya supaya mau memulai kembali baca buku. Ada seorang senior, Ustaz Fala. Senior saya ini memang dari Bima juga gitu. Mengkritik saya itu terang-terangan gitu. Mau ngapain di Jakarta itu? Kalau kamu cuma tidur doang gitu kan. Dikasihlah saya satu buku. Buku itu bukunya kalau tidak salah buku Abul A'al Al-Maududi. Al-Maududi itu. Jadi seorang pemikir Islam. Jadi bukunya itu soal hukum Islam kira-kira gitu. Dalam bukunya itu beliau banyak melakukan suatu perombakan pemikiran, kira-kira pemikiran cukup maju dan lain sebagainya. Bayangkan saya membaca buku yang seprovokatif itu di usia yang tidak siap. Ilmu terus saya nggak ngerti juga waktu itu bukunya ternyata tokoh luar biasa gitu. Nah, dari situ terus pertanyaan yang selanjutnya yang diajukan oleh beliau, kamu nih mau ngapain di Jakarta gitu? Kalau kamu mau belajar di Jakarta, ya tidur bukan saatnya. Dari situ saya menemukan, oh iya, saya ke Jakarta itu punya tujuan. Udah dilatih di situ, kamu harus baca buku, dipaksa betul-betul itu. Pentingnya lingkungan, misalnya. Nah, kembali lagi lingkungan tadi itu. Kalau pada untungnya mungkin saya berada di lingkungan yang seperti itu. Dan nggak tahu kenapa senior saya itu cuman milih saya yang dibegituin gitu. Nah, diperlakukan seperti itu cuman saya. Dibangunin jam 2 malam, jam 3 malam saya disuruh dibaca buku, kita diskusi. Baca buku, kita diskusi. Jadi setelah beliau membongkar isi kepala kita, kasih buku, kita diskusi. Begitu terus. Sampai akhirnya kesadaran baru lagi muncul ketika di PT IKI. Baru masuk kuliah. Kesadaran barunya Mas Fala. Waktu itu kan namanya anak-anak pesantren Jawa. Gimana sih keilmuannya gitu kan? Kitabnya kayak gimana, bahasa Arab kayak gimana lah kita. Itu kan masuk kuliah nggak ngerti apa-apa coba. Kan, waduh, itu benar-benar menampar saya mau ngapain di kelas ini nih. Sementara bintang semua. Ada yang paham tafsirnya luar biasa. Kalau ngaji fikihnya luar biasa, ada yang bahasa Arabnya itu sampai ngajarin kita tuh setelah dosen itu keluar dia ngajar bahasa Arab lagi ke kita. Saya harus ngambil cerut yang lain itu. Saya harus ngambil cerut yang lain, mau nggak mau. Kalau mereka menguasai fikih, menguasai bahasa Arab, saya harus membaca buku-buku yang di luar itu. Akhirnya saya belajar buku filsafat. Ngerti nggak ngerti saya harus baca. Jadi itu yang mendorong saya akhirnya mau tidak mau harus membaca. Jadi ada kesadaran dalam diri.
Dimulai dari diri sendiri. Selain figur-figur tadi, selain orang-orang terdekat yang kita nih, itu ada kesadaran dalam diri kita bahwa kita memang butuh buku itu. Dan kembali lagi, memang hal-hal yang besar yang kita alami hari ini itu dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Makanya buku ini cukup menarik dan banyak menginspirasi banyak orang nih. Iya. Banyak inspirasi banyak orang, dan ini buku ini pernah dibahas oleh Pak Anies juga soal. Iya, saya pernah lihat videonya. Iya kan, iya pernah dibahas oleh Mas Anies. Ada bahasa yang menarik di sini menurut saya di buku Atomic Habits ini. Iya. Kita nggak perlu melakukan perubahan itu misal 10%, nggak perlu. Kita cukup melakukan perubahan itu 0,01 apa 0,1 gitu kalau tidak salah. Artinya kita cukup 0, aja deh. Kita lakukan perubahan-perubahan kecil dalam kehidupan kita. Nah, bayangkan kalau seandainya kebaikan-kebaikan kecil itu kita lakukan selama setahun rutin. Ada intensitas di situ. Berarti kita akan mengalami perubahan banyak banget toh. Nah, itu menariknya buku ini menurut saya, Mas Falak. Dan mungkin kita melihat ya tadi itu sebagai bentuk kritiknya terhadap kita. Saya merasa ini kritik banget sih buat saya tertampar kiri kanan. Jadi memang ini dahsyat saya rasa. Kalimat-kalimat dalam buku ini dahsyatnya apa? Kita nggak perlu berpikir untuk memulai sesuatu hal yang besar untuk mencapai apa yang kita impikan di masa mendatang. Kita cukup mulai dari hal-hal kecil. Misal kebiasaan baca tadi, dari kita tidak pernah membaca, terus kita karena pengen banget atau karena dengar podcast ini gitu, tiba-tiba pengen ngambil buku, saya harus selesaikan buku dalam waktu semalam. Jangan coba-coba itu. Besoknya udah kapok. Nanti setelah itu baru kapok nanti gitu. Nah itu kenapa dicicil kecil-kecil, dicicil dikit-dikit. Ibarat nabung duit itu ya nggak perlu mulai dari yang 1 juta 2 juta dulu lah. So mulai dari 1.000 dulu, 1.000 perak tuh. Atau kita nggak perlu nulis misalnya 10 lembar 1 malam, nggak usah lah gitu. Kita cukup coba 1 kalimat dulu 1 hari. Coba dimulai dari diary dulu ya. Ya dan sebagainya. Itu penting banget sih Mas Falak pesan bukunya. Jadi ternyata jatuh cinta itu dimulai dari hal-hal kecil. Tumbuhlah rasa cinta yang sangat mendalam itu dari hal-hal kecil itu. Kemudian sampai sekarang buku itu sudah mendarah daging, Ustaz. Benar. Jadi melihat buku itu rasanya seperti melihat harta karun. Iya, ada kebahagiaan tersendiri. Dan saya rasa Mas Falak dengan banyaknya koleksi seperti ini pasti merasakan kenikmatan itu kan. Bagaimana kita akhirnya kita mengingat, coba Mas Falak tuh dulu kayak gimana gitu. Mengoleksi buku, apakah langsung beli sebanyak ini kan? Enggak. Iya kan? Satu-satu. Jadi kadang 1 bulan itu 1 buku, jadi disisipkan uang belanja. Kemudian ketika ada uang yang harusnya itu untuk beli baju contohnya, ya sisipkan aja untuk beli buku. Dulu saat masih kuliah. Uang jajan yang dikirim orang tua, disisipkan untuk buku. Jadi dikit nggak kerasa udah banyak aja. Udah banyak kan. Padahal dulu awalnya satu buku. Jadi memang ya tidak ada kalau kita bilang ya, membuat podcast ini pun kita bilang tidak ada sesuatu hal tuh yang sia-sia sekecil apapun gitu. Ya, kalau orang bilang podcast nggak ada ininya, penontonnya berapa, kita kembali lagi bahwa yang kita perlukan dengan podcast seperti ini itu 1 orang yang terinspirasi dari kita. Itu saya rasa udah cukup gitu loh. Itu sudah cukup. Jadi hal-hal kecil yang memang dianjurkan oleh James Clear ini menurut saya banyak menginspirasi banyak orang tuh. Yang bicara buku ini tuh banyak banget. Masalah mungkin kalau kita cari di YouTube nih, yang bicara buku ini banyak banget. Dan rata-rata itu mereka tuh orang yang hidupnya hari ini maju lah kira-kira gitu. Karena dia mencoba memahami ini tuh dari mengubah
waktu tidurnya, Iya. bangunnya jam berapa, setelah bangun dia harus ngapain gitu kan. Setelah dia misalnya setelah bangun tuh sekedar minum air putih aja setelah bangun itu mereka tata rapi betul. Artinya itu kan memulai perubahan yang sangat mendasar ya. Jangan sampai pas bangun langsung minum kopi itu. Belum sarapan dulu kopi itu. Kopinya manis lagi kan gitu. Nah, itu hal-hal yang kecil semacam itu yang dianjurkan oleh James Clear ini dalam bukunya. Ya. Gitu. Jadi sangat menarik yang saya dapat di sini, Ustaz. Jadi saya mengingat kembali masa-masa saya dulu kuliah, Ustaz, di mana ya. Ternyata sangat jauh. Sangat jauh dari apa yang diharapkan di buku ini, Ustaz. Iya. Dan belum terlambat saya rasa untuk mengubah itu ya. Dan itu saya bilang tadi, ini benar buku yang benar-benar menampar kita. Iya. Buku yang benar-benar menampar kita. Apalagi tadi masalah singgung soal kita yang suka menunda-nunda. Menunda-nunda itu. Yaitu penyakit kita semua penyakit banget, Ustaz. Atau penyakit ya sebagian dari banyak orang lah kalau kita tidak kalau kita ingin menghindari penyakit banyak orang. Sebagian besar dari banyak orang. Gitu. Itu menarik dari buku ini. Ya, Ustaz. Apa pesan terakhir untuk anak-anak muda di luar sana yang masih tidak mampu melawan dirinya sendiri itu, Ustaz? Itu pesannya gimana sih? Itu menarik ya. Jadi pesan kita ya host Rumah Peradaban tentu saja sesuai dengan tema kita pada podcast kali ini adalah mulai dari hal-hal yang kecil. Kembali lagi, mulailah dari hal-hal yang paling kecil dan kamu anggap itu kecil. Lakukan tiap hari. Jadi intensitasnya dijaga. Misalnya tadi ya kewajiban kita yang kuliah itu apa sih gitu kan? Kita kan nggak disuruh orang tua kita untuk nyari duit dan lain sebagainya. Udah kesempatan kita baca, kalau nggak mampu satu halaman, coba baca satu kalimat deh. Kalau nggak mampu juga baca satu kalimat, ya baca satu kata deh gitu. Oh, atomic, habits. Ya udah cukup segitu deh. Kalau tidak mampu juga, keterlaluan juga itu namanya itu. Mending kalian pulang dah. Pulang. Ya itu sering saya sampaikan juga ke teman-teman mahasiswa itu. Kalau kalian tidak bisa melakukan hal yang sekecil itu kita memberikan buku ini tuh memberikan tolerir yang sangat luar biasa. Karena mengerti nih kapasitas kita yang membacanya itu ternyata disuruh hal yang besar tuh nggak mungkin bisa kita lakukan. Suruh hal yang kecil aja kita nggak mampu lakukan, apalagi dia suruh hal yang besar. Kata dia tadi cukup 2 menit gitu ya. 2 menit untuk memulai sesuatu. Bayangkan 2 menit itu kita batuk aja itu 1 menit. Ya. Batuk aja 1 menit. Ini dia suruh 2 menit. Ngambil waktu yang 24 jam itu 2 menit untuk mengubah hal-hal kecil. 2 menit itu berapa sih? Bisa lah. Kita coba ya. Kita coba ya. Itu. Oke. Itu kasih. Yang kita pesankan ke anak muda Mas Fala. Sekarang kalian memilih tidur untuk melanjutkan mimpi atau bangun untuk mewujudkan mimpi? Oke.